if I should stay or be alone. Won't you make up your mind? 'Cause I'm getting tired of overthinking every move you make. And I can help you decide who you're loving now, and how I'm not quite there somehow. My intuition says to give you up, but my heart can't easily let you go. I try to tell myself this isn't love, and I hate that I never really know if I should stay or... Halo teman-teman, selamat pagi. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai kunci-kunci. Jadi biasanya kalau di dealer resmi itu ada namanya singkatan SST atau Special Service Tool. Kalau di bahasa Indonesia kan itu artinya kunci-kunci spesial. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai kunci-kunci spesial ini. Dan ini dari buku Yamaha Sender yang Jupiter Set1. Nah ini ketebalannya seperti ini. Nah mari kita akan bahas satu-satu. Yang pertama itu apakah saya sudah mempunyai ini semua atau belum. Nah untuk yang pertama yaitu meter gear boost tool. Alat ini digunakan untuk melepas dan memasang meter bushing. Ini saya belum punya, tapi ini tidak terlalu sering digunakan kok. Kemudian ini wake slide hammer bolt. Alat ini digunakan untuk melepas dan memasang Astroker arm. Ini juga belum saya terlalu gunakan. Jadi yang saya gunakan itu yang ada saja di sini. Kemudian yang ketiga, crankcase pairing tool. Alat ini digunakan untuk melepas crankshaft. Jadi ini di bagian dalam mesin juga sama ini. Kemudian yang berikutnya fork seal driver wick. Alat ini digunakan untuk memasang seal oli fork depan. Jadi ini fork itu shock breaker depan. Nah ini ada alatnya juga. Kemudian ini yang fork seal driver attachment. Alat ini digunakan untuk memasang seal oil fork depan juga sama. Nah ini juga ring nut wrench. Alat ini digunakan untuk mengendorkan dan mengencangkan mur kemudi. Jadi alat ini yang digunakan untuk mengencangkan bagian dari setir. Ada di sini, tunggu saya perlihatkan, tapi nanti atau sekarang saja deh. Ini tuh letaknya di sini. Tunggu, ya dia ada baut di sini untuk mengencangkan setir pengemudi dia. Kemudian ada crankshaft installer pot dan crankshaft installer bolt. Alat ini digunakan untuk memasang crankshaft poros ankle. Jadi ini dia di dalam mesin crankshaft atau poros ankle-nya. Ini alatnya dia. Saya juga belum punya. Kunci-kunci ini saya belum punya semua. Nah, kemudian di sini ada space adapter M12 atau spacer crankshaft installer. Alat ini digunakan untuk memasang crankshaft poros ankle. Ini sama yang tadi juga. Dan saya juga belum punya ini. Kemudian ini tappet adjusting tool. Alat ini digunakan untuk menyetel kelonggaran klep. Jadi ini kunci untuk menyetel klep. Nah ini dia. Jadi ini lubang untuk masukkan di klepnya, terus nanti dikencangkan seperti itu. Seperti ini. Ini juga harganya murah, bisa kita beli sendirinya. Kemudian ini yang paling banyak digunakan di bengkel-bengkel biasa dan bengkel juga. Ini cam chain sprocket holder. Alat ini digunakan untuk melepas dan memasang cam shaft sprocket. Jadi ini digunakan juga untuk melepas rumah kopling dan dari kampas gandanya juga. Ini yang digunakan alat ini. Jadi kita menggunakan alat ini untuk melepas kampas ganda. Kemudian yang berikutnya atau T-handle. Jadi T-handle ini, alat ini digunakan untuk menahan holder damper rod saat melepas holder damper rod. Damper itu karet.
Kemudian yang berikutnya saya juga belum punya yang ini bisa kok saya beli ini. Kemudian yang berikutnya flywheel puller. Alat ini digunakan untuk melepas magnet rotor, jadi ini yang digunakan untuk magnet. Kalau kalian teman-teman belum tahu magnet, ini yang di sebelah sini magnet tuh. Saya setel dulu biar bisa diputar-putar. Nah, magnet itu yang di sini. Di mesin sini ada magnet besar, jadi alat ini yang digunakan. Kemudian yang ini berikutnya steering nut wrench. Alat ini digunakan untuk mengendorkan dan mengencangkan mur kemudi. Jadi ini sama kok yang tadi, yang sebelumnya. Kemudian spoke nut wrench. Alat ini digunakan untuk mengencangkan dan mengendorkan jari-jari roda. Jadi kalau teman-teman pakai pelek trali atau rudi, biasanya ini yang dipakai untuk setelan yang di ujung-ujungnya. Nah, kebetulan saya tidak pakai tidak pakai pelek trali, jadi contohnya itu yang ada baut-baut di sininya. Kalau misalkan sepeda kan ada di sini di ujung-ujungnya baut-baut, jadi ini yang untuk dipakai untuk mengencangkannya semua. Kemudian berikutnya ini si folder. Jadi shift folder ini digunakan untuk menahan puli sekundari. Jadi puli itu di bagian magnet juga. Kemudian ada yang berikutnya compression gauge. Jadi alat ini digunakan untuk memeriksa dan mengukur tekanan kompresi. Dan saya juga mau berencana beli ini. Jadi bentuknya itu seperti ini, mirip-mirip dengan alat ini. Jadi compression gauge itu cara kerjanya begini. Pada saat ini tuh ada selang ke sini, terus dimasukkan ke lubang busi. Nanti kita starter motornya atau engkol, nanti kelihatan kompresi kamu berapa, kompresi mesin kamu berapa, apakah bocor atau tidak. Dan untuk kompresi standar ada di buku ini. Saya belum cek juga berapa kompresi standar untuk melihat berapa kompresi untuk Jupiter Z1. Ada di dalam sini kok angkanya, jadi nanti kita cek. Dan ini harganya lumayan mahal, sekitar 200 ribuan lah. Nah, kemudian pocket tester. Alat ini digunakan untuk memeriksa sistem kelistrikan, dan saya juga sudah punya yang ini. Ini dia pocket tester. Saya menggunakan multi tester Sunwa. Ini dia. Jadi biasa ini digunakan untuk memeriksa kelistrikan. Ini murah kok, sekitar 100 lebih, hampir 200 lah kemarin. Ini sudah oke. Saya pakai yang analog bukan digital ya. Soalnya saya biasanya pakai ini sih waktu dulu. Kemudian yang berikutnya adalah ini timing light. Jadi timing light ini alat ini digunakan untuk memeriksa saat pengapian ignition timing. Jadi alat ini juga yang dulu saya gunakan sangat penting sekali. Jadi biasanya kalau ini itu disambungkan ke aki, kemudian motor dinyalain, kemudian kita center di bagian sini. Tapi ini kondisi mesin kiri dibuka. Kemudian ada titik di sini kita tandai warna putih. Jadi nanti ignition timing itu kita center begini. Kemudian dalam kondisi mesin menyala, kita bisa lihat apakah dia berada pada sudut yang tepat pada saat pengapian. Jadi alat ini penting sekali juga, ignition timing, dan saya juga belum punya. Jadi alat ini paling penting juga sih sebenarnya, ignition timing. Ini sebenarnya untuk menentukan sudut dari pengapian juga, dan sudut dari pemasangan rantai timing juga, apakah sudah benar atau tidak. Kemudian yang berikutnya adalah digital circuit tester. Alat ini digunakan untuk memeriksa lilitan armatur. Kali ini yang belum digital circuit tester, jadi ini untuk memeriksa sirkuit di perkabelan juga sih. Kemudian yang berikutnya valve spring kompresor. Jadi ini alat ini digunakan untuk melepas dan memasang klep dan perklep. Jadi ini jika teman-teman membuka head pada motor ini, head itu yang di bagian depan kan ada klep situ.
dan kuku macan. Biasa orang bengkel itu bilang kuku macan. Jadi untuk memasang itu klep dan per klepnya kita menggunakan alat ini. Kemudian yang berikutnya adalah universal clutch holder. Alat ini digunakan untuk menahan rumah kopling pada saat melepas dan memasang rumah kopling. Jadi teman-teman lihat ini, mungkin teman-teman pernah lihat kunci-kunci ini. Jadi ini digunakan untuk menahan rumah kopling pada saat melepas dan memasang rumah kopling. Jadi ini yang dipakai untuk menahan rumah kopling, biar pada saat kita melepaskan mur dia tidak ke kiri dan ke kanan. Kemudian berikutnya saya juga belum punya ini juga belum, ini juga belum, ini juga belum, ini 4 belum. Kemudian valve guide remove. Alat ini digunakan untuk melepas dan memasang penuntun klep valve guide. Ini juga saya belum punya ini untuk bagian klep ini. Kemudian valve guide installer. Alat ini diperlukan untuk memasang penutup klep. Jadi ini biasanya digunakan untuk memasang bagian penutup klep. Jadi ada klep yang di atasnya itu ada untuk dudukan pernya. Nah, ini yang digunakan juga sih. Tapi sebenarnya untuk memasang itu biasanya kalau kita menggunakan kain saja dan sebuah pipa panjang, jadi lebih mudah sih. Kalau ini enggak terlalu dibutuhin karena kita bisa buat sendiri. Biasa kita menggunakan juga kunci T juga, kita dorong kuncinya pakai kain. Jadi nggak perlu pakai ini. Kemudian kita lihat di sini ada valve guide primer. Alat ini digunakan untuk membersihkan dan meremer penutup klep. Jadi di remer itu kayak macam di amplas-amplas begitu. Jadi kalau di klep kita ada kerak-kerak begitu atau apa, kita menggunakan alat ini untuk mengeruk keraknya biar terlepas. Tapi kebanyakan orang kalau itu dia menggunakan alat namanya gurinda begitu. Kemudian di gurindanya itu pakai untuk yang kasar begitu biar lebih cepat. Nah, ini juga ignition checker. Alat ini digunakan untuk melihat dan memeriksa komponen pengapian. Nah, biasanya ini digunakan untuk memeriksa pengapian. Tapi ini enggak terlalu perlu sih karena kita bisa menggunakan multi tester. Yama bone adalah silan bone, digunakan untuk merapat sambungan crankshaft. Ini bone ini kayak semacam grease ini. Bisa juga lem juga ini. Ini pressure gauge. Alat ini digunakan untuk memeriksa tekanan bahan bakar. Jadi ini saya juga sudah punya, alat ini digunakan untuk memeriksa tekanan bahan bakar. Saya juga sudah punya. Ini dia. Jadi saya sudah punya alatnya untuk memeriksa tekanan alat bahan bakar ini. Nanti ini disambung ke sini. Kemudian ini disambung ke sini, nanti disambung ke pompa bensin, terus satunya ke mesin. Jadi kita akan tahu berapa apakah tekanan pada pompa bensin kita itu normal atau sudah harus ganti atau lemah. Jadi kita menggunakan alat ini. Jadi saya juga punya alat ini. Kemudian yang berikutnya ada ini full pressure adapter. Alat ini digunakan untuk memeriksa tekanan bahan bakar. Oh, ini tadi selangnya saya sudah punya ini. Ini saya sudah punya selang. Kemudian di sini Yamaha F full injection diagnostic tool. Alat ini digunakan untuk memeriksa sistem full injection. Jadi ini mahal sekali guys. Harganya ini sekitar 5 jutaan kalau tidak salah. Ini yang disambung ke komputer. Jadi teman-teman bisa tahu berapa bukaan throttle body, berapa bukaan
TPS-nya, berapa bukaan pengapian, berapa derajat dan lain-lain, berapa suhu mesin. Jadi kita bisa tahu dari sini. Dan ini sangat-sangat mahal sekali. Tapi ini komponen yang paling penting setelah teman-teman membongkar mesin. Dan ini juga komponen nggak dimasukkan di dalam sini. Jadi namanya pembuka pentil. Jadi ini juga untuk mengempeskan ban teman-teman, kalian kasih masuk begini terus putar. Jadi yang diperlukan juga. Kemudian juga saya sudah punya alat pembersih injektor ini. Jadi alat pembersih injektornya itu saya buat sendiri kemarin. Nah, ini pembersih injektor saya buat sendiri. Jadi nanti ini masuk ke injektor dan ini masuk ke sini. Dan beberapa soket juga saya sudah punya ini. Soket untuk injektornya. Jadi bisa dikatakan saya ini sudah buat sendiri. Oke. Dan ini botol untuk botol meternya untuk injektornya. Oke guys, hari ini saya akan menjelaskan ke teman-teman saya punya kunci-kunci apa saja, dan hari ini saya juga akan mendata kunci-kunci saya. Karena kemarin-kemarin ini saya lihat kunci-kunci saya banyak sebenarnya, tapi pada nggak tahu kemana semua. Ada yang dipinjam tetangga, ada juga yang dipinjam sama orang, tapi saya nggak ingat siapa yang pinjam. Jadi manajemen kunci-kunci ini atau tool ini sangat perlu sekali. Jadi hari ini saya akan menulis di kertas kira-kira saya punya kunci-kunci apa saja dan saya list. Jadi pada saat misal kunci-kunci saya mau dipinjam, saya bisa tulis ini dipinjam sama ini, sama situ. Jadi saya bisa tahu sendiri. Oke, kita mulai dari besar yang ke kecil dan jenisnya. Oke, saya pisahkan dulu. Pertama, nah untuk kali ini saya punya kunci soket yang agak lengkap ini. Nah, ini kunci 19 nomor 19, tapi kita langsung tutup saja karena ini satu paket, jadi nggak perlu kita tulis sini. Jadi saya akan menulis di buku sini kunci. Jadi pertama satu set kunci sok. Kemudian di sini ada daftar kunci T dan kunci segitiganya. Jadi ini semua kunci-kunci yang saya punya. Pertama untuk kunci T, ini kunci 8 mm. Dua kunci T, satu kunci T nomor 8 merek Rom. Kemudian satu kunci T Tekiro, satu kunci T 12 merek Tekiro. Kemudian Tekiro 14, satu kunci 14 Tekiro aja. Kemudian kunci segitiga Tekiro lagi, satu kunci ini ini berapa nih, 8, ini berapa, 10 dan 9. Jadi ini kunci 8, 9, 10. Oke, ini sudah didata, kita simpan. Kemudian di bagian kunci L, jadi saya di sini punya 4 kunci L.
Oh ternyata 15. Nah, pertama kunci L dari apa nih, merek Tekiro. 3 kunci L, 1 pieces nomor 8 Tekiro, L nomor 6. Nomor 6 kunci L, ini merek apa ini? Oh CRV, 1 CRV L nomor 4. Kemudian nomor 4 lagi, 1 Tekiro L nomor 4. Ini nomor berapa ini? Tekiro 6. 1 Tekiro L66. Berarti ini sama. Tapi kenapa saya beli dua? Karena satu panjang satu pendek. Ini yok, ini CRV, 1 CRV L nomor 8 mm. Oke, untuk L sudah. Kemudian kunci pas, kita lihat lagi kunci pas. Nah, kunci pas saya cuma punya beberapa. Kunci pas juga ada di motor saya ambil dulu. Jadi saya di sini punya kunci pas, kita data lagi. Pertama kunci pas dari Chrome. Satu pieces Chrome Tekiro nomor 810. Kemudian ini satu pieces Lip Pro, ini nomor 19 dan 19. Jadi ini gabungan antara kunci pas dan kunci ring. Jadi ini biasanya saya gunakan untuk membuka baut roda belakang. Kemudian ada kunci yang saya simpan di motor, jaga-jaga kalau teman-teman biasa misalkan mau setel rantai atau punya kendala apa di jalan, jadi harus siap kunci-kuncinya juga. 1714 atau pieces, ini merek apa ya, standar saja, SPD 1714. Satu pieces berikutnya, satu pieces 1714 ternyata sama, 2 pieces berarti. Kemudian ada punya dari HM 1012. Oke. Bagian kunci pas sudah, sekarang kunci ring. Kunci ring saya punya 2. Kunci ring. Untuk kunci ring saya punya nomor 11 dan 10. Satu pieces 11 10 dan satu pieces ukuran 13 12. Kemudian untuk bagian tang saya punya 2 tang buaya. Satu pieces potong. Jadi saya punya tang potong 1 dan tang buaya. Oke, ini sudah. Saya sudah daftar.
Kemudian untuk obeng, saya nggak tahu di mana kepalanya ini obengnya. Obeng 1 pieces obeng standar, 1 pieces obeng besar ini. Kemudian 1 pieces lepas busi. Oh, ini ada obeng lagi, 1 pieces obeng kecil. Kemudian saya punya busi bekas, sikat gigi. Ini nggak perlu sih sikat gigi ya, tulis. Ini juga nggak perlu, ini pensil ini dan lain-lain. Oke, 1 selasi. Ini ada filler gauge juga di dalam botol. Ini sudah rusak sih sebenarnya, tapi tulis saja. Kemudian di sini ada obeng dan baut-bautnya. Nah, sini lengkap, ada dari bentuk-bentuknya juga, bintang dan lain-lain. Kemudian kita di sini punya kunci L. Saya ambil Tekiro juga, soalnya Tekiro untuk kunci-kunci ini sangat serius, jadi saya memilih Tekiro karena dia yang paling kuat. Di sini ada nomornya, nomor 5, 4, 3, 2,52. Di sini juga nomornya, nomor 10, 86. Ini saya memilih yang pendek karena ya lumayan lah terjangkau buat digunakan. Ini yang 1 paket. Kemarin juga tadi juga ada yang beberapa paket juga. Kemudian di sini ada compression tester yang akan kita gunakan hari ini untuk melakukan pekerjaan. Jadi compression tester itu yang saya sudah jelaskan sebelumnya. Ini dia. Ini alatnya untuk mengukur kompresi pada mesin. Di sini menggunakan PSI dan bar. Jadi cara kerjanya ini gampang saja. Ini nanti ini dimasukkan ke sini dan ini dimasukkan ke lubang busi. Nanti kita starter motornya dan nanti saya ajarkan cara menggunakan alatnya. Oke guys. Dan setelah compression tester kita ada vernier caliper. Jadi vernier caliper ini untuk mengukur diameter. Kembali guys, mana tasnya nih? Nah, jadi vernier caliper ini sangat berguna untuk mengukur ukuran-ukuran mulai dari diameter dalam, misalkan boring pada silinder. Kemudian ini untuk mengukur diameter luar maupun diameter pada piston. Ini masih belum. Dan kemudian ini untuk mengukur kedalaman pada sebuah alat. Jadi alat ini sangat perlu. Jadi teman-teman biasa lihat di bengkel-bengkel ada seperti ini kan, namanya ini vernier caliper atau jangka sorong. Ini sangat perlu untuk mengukur ukuran-ukuran. Oke, kita sudah punya alat ini. Biasanya alat ini sangat berguna untuk memasang lahar, piston dan lain-lain jika kalian ingin mengukurnya. Kemudian kita masukkan ke dalamnya, ke lusnya. Saya menggunakan KineMaster soalnya kalau kita menggunakan yang Tekiro itu agak mahal sih, jadi kurang terjangkau. Kemudian ini ada namanya scanner. Saya menggunakan OBD2
Jadi ini scanner. Jadi di sini ada 3 kabel. Di sini 2 ke aki, di sini 1 ke diagnostiknya, di ke ECU-nya. Jadi ini membaca melalui HP. Ini kan tersambung ke Bluetooth. Jadi nanti cara sistem kerja motor kalian akan terbaca di alat ini, namanya OBD scanner. Jadi misalkan bukaan pada TB throttle body itu bisa terbaca, langsam motor itu bisa terbaca di alat ini. Tapi ini belum sepenuhnya berfungsi sih, soalnya kemarin saya tes belum terlalu bisa. Kemudian ini juga ada filler gauge. Jadi filler gauge ini ada banyak ukurannya. Saya menggunakan, kalau tidak salah, Kenmaster kalau tidak salah kemarin, tapi lupa lah. Nah ini ukurannya 0,5 mm sampai 1,0 mm, dan kita cek ukuran filler gauge-nya. Nah ini dia. Filler gauge ini ada olinya sih untuk mencegah karat juga. Oke, kita lihat. Jadi ini biasa digunakan untuk menyetel klep. Ini ada ukurannya, ada 1 mm, ketebalannya begini. Ada juga yang 0,05 mm, banyak di sini. Saya beli yang agak lengkap. Ada juga yang 0,95 mm tebal ini. Jadi biasa ini digunakan untuk menyetel klep. Jadi klepnya dimasukin celahnya di sini, terus kita cari, terus kita ukur untuk menentukan kelonggaran pada klepnya. Ini kok longgar sih. Oke, kita kencangkan dulu biar enggak goyang-goyang. Ya, saya sengaja menaruhnya di dalam sini biar dia enggak kena karat begitu. Kemudian di sini ada Tekiro. Tekiro dia 18 hand socket. Ukurannya 3/8. Sebenarnya ukuran ini tidak terlalu bagus, terlalu kecil, tapi boleh lah untuk di motor. Di sini ada kunci-kuncinya. Jadi ini ukuran 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22. Oh, tidak, 18. Oke, kita buka apa saja kita miliki di dalam sini. Oke, di sini ada pemegangnya, gagangnya. Saya lupa apa namanya ini. Saya lupa. Nah, ini dia cara kerjanya, kita tekan seperti ini, terus kita masukkan. Jadi ini untuk membuka baut-baut yang ada di motor, mulai dari ukuran berapa ini, 22 mm ini. Ini sangat berguna, dan saya memilih Tekiro juga karena lebih kuat besinya, tidak merusak baut-baut. Tapi ini dia pakai yang bintang-bintang begini. Yang bagus itu yang seperti ini. Nah, yang seperti ini dia. Tunggu. Nah, yang begini bagus. Saya juga ada adapter. Jadi adapter ini untuk mengkonversi 3/8 ke 1/2 ini, 1/2 nya. Nanti saya jelaskan. Kemudian di sini ada impact-nya. Impact. Jadi ini impact punya Crisbo. Jadi ini berguna untuk meringankan pekerjaan kita dalam memasang dan membuka baut. Tapi ini biasa digunakan untuk pengencangan. Tapi ini pengencangannya tidak tahu sampai berapa kilo, mungkin di sini ada keterangannya sih. Oh, tidak ada anunya.
tidak ada dia pengencangan sampai berapa kilo dia bisa. Nah, jadi ini kan tidak bisa nih, contohnya nih. Nah, ya kurang fokus guys. Ini kan punya 1/2 nih. Nah, dia tidak bisa masuk di 3/8, makanya diperlukan ada namanya adapter atau konversi. Mana tadi? Di sini. Nah, contohnya seperti ini kan. Nah, dia butuh konversi untuk masuk. Nah, jadi sistem kerjanya itu seperti ini. Kita masukkan baterai, dia cara kerja begini. Jadi dia muter ya. Nah, cara kerjanya kurang lebih seperti itulah. Kita contohkan saja di mana, di bahan saya. Coba kita cari yang kita cari nomor 17. Mana 17 ini? Nah, ini 17. Terlalu panjang sih, tapi memang dia panjang memang. Bukan 17. Ini bisa sih yang hitam, tapi enggak muat sampai sini, mesti konversi juga. Jadi kita pakai yang nomor 19. Ini dia 19 guys. Nah, ini 19. Kita coba. Mari kita coba. Ini seharusnya nanti memutar ke kiri. Nah, ini untuk mengatur dia ke kiri atau ke kanan. Kurang lebih seperti itulah. Dia lengket di dalam guys. Jadi dia sistem kerjanya seperti itu dia. Oke, kita pasang kembali, nanti kita kencangkan soalnya kita mau buat vlog juga. Jadi itu fungsinya impact-nya. Oke, mari kita lanjut ke tahap berikutnya. Setelah memperkenalkan ini, kita ke alat selanjutnya. Nah, setelah impact, yang terakhir adalah torque kunci momen atau adjustable torque wrench. Jadi di sini juga ukurannya sangat kecil. Nah, tidak bisa masuk kan? Karena ini 3/8 ini. Nah, jadi butuh konversi. Konversi. Oh, itu kan dulu nih. Nah. Jadi kunci momen ini untuk pengencangan. Misalkan kalian setelah cap kalian butuh pengencangan, kalian menggunakan ini. Ini ada sampai berapa kilo ini. Terus ini juga untuk mengencangkan part-part di dalam mesin. Jadi fungsi dari kunci momen ini agar teman-teman tidak terlalu mengencangkan baut dari mesin tersebut karena bisa slack atau dol. Terus fungsinya juga ini biar tidak terlalu longgar juga, karena kalau terlalu longgar kadang
si baut itu bisa lepas, makanya perlu pengencangan seperti ini. Pengencangannya itu sudah ada di sini, dan di bukunya juga sudah ada tertulis bahwa pengencangannya mesti beberapa kilo dan bagaimana. Oke. Nah, di sini juga ada alat untuk nyetel klep ini. Ini ujung klepnya nanti dibuka di atas sini. Terus kita pakai filler kick untuk menyetel klepnya. Jadi teman-teman yang mau setelan klep bisa ke tempat saya juga. Sekira cukup untuk kunci-kunci, kita lanjut untuk bagian compression tester.